Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih mentakdirkan kita bisa hidup sampai hari ini. Ini adalah nikmat dan modal yang sangat besar bagi kita, diberi usia dalam keadaan iman, Islam, sehat, aman, nyaman, kenyang. Masya Allah. Beberapa hari ini kita belajar ya bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja ya. Insya Allah. Saya baru kemarin sore seorang teman habis makan ke kamar mandi, keluar kejang meninggal. Gak ada jeda. Masya Allah. Semoga ini menjadi bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menjadikan syukurnya dengan a'mal salihan tardah. Bersyukur itu dengan beramal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tuh bikin ridho sama kita. Bukan sekedar menjalankan ibadah. Kemarin saya sudah bahas surat Fatir ayat berapa Bu? Ada 3 golongan hamba Allah, waktu itu saya jelaskan. Nah sekarang saya jelaskan rinciannya. Surat Fatir ayat berapa coba? Surat Fatir ayat 32. Waktu itu saya sudah jelaskan, sebentar saya sambil live. Waktu itu sudah saya jelaskan bahwa hamba Allah itu ada 3 golongan berdasarkan ayat itu. Tsumma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitab. Lalu kemudian kata Allah, aku wariskan kitab ini, aku wariskan Al-Quran ini. Kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, kata Allah. Kepada orang-orang yang aku pilih di antara hamba-hambaku. Kira-kira masuk gak nih kita? Masuk gak Bu? Masuklah ya insya Allah. Quran udah sampai ke kita ya. Kitabnya udah sampai dengan berbagai versi malah. Gerak Al-Quran di rumah ibu kan gak satu ya. Masya Allah itu Quran di rumah. Mulai ukuran saku. Ada Al-Quran tajwid. Biru kalau ikhfa, hijau kalau idgham gitu kan. Ada Al-Quran hafalan sepekan 1 halaman. Hari Senin di blok warna hijau, hari Selasa di blok warna kuning. Ada lagi Quran waqaf ibtida, ditandain di mana berhenti, di mana mulai. Ada lagi Quran ayat-ayat perempuan. Yang ayat-ayat tentang perempuan di blok warna pink. Pokoknya berbagai versi Al-Quran teh ya. Tafsirnya sudah ada, aplikasinya udah di mana-mana Bu, tinggal klik aja. Allah wariskan Alkitab itu kepada kita. Lalu kemudian Allah berikan karunia kepada kita untuk bisa membacanya. Berarti kita itu termasuk orang yang alladzina astafaina min ibadina.
Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya jelaskan ya, pengertian istofa itu apa? Ya Mustafa, Mustafa, apa artinya? Yang terpilih. Nih kalau saya sebutin contohnya kayaknya ibu inget. Kalau petani mau ngeborongin hasil taninya ke pasar induk, dipilihin gak? Di pasar induk sama tukang sayurnya mau didisplay, dipilihin lagi? Tukang sayur mau beli ke pasar induk, dipilihin gak? Ibu beli di tukang sayur, dipilihin? Habis beli ibu simpen di kulkas mau masak, dipilihin lagi. Itu namanya istofa. Yang paling terpilih di antara yang dipilih. Allah memilih menciptakan kita menjadi manusia, bukan menciptakan kita jadi batu, jadi pohon, jadi apa gitu. Di antara sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, Allah memilih kita untuk menjadi seorang muslim. Pilihan tuh. Di antara sekian muslim Allah pilih kita tinggal di Indonesia. Aman. Ya buat taklim-taklim bae mah Bu aman ya Bunya. Amanan di sini Bu ketimbang di sebuah negara Islam. Adik saya tinggal di sebuah negara Islam lah, di Uni Emirat Arab. Itu mau ngaji susah, nggak bisa kayak begini. Kalau mau ngadain kumpulan pengajian harus ada surat izin. Penceramahnya harus yang dapat sertifikat dari negara. Kalau mau ngumpul-ngumpul kayak kita ya, kita makan ngumpul-ngumpul di kebun raya sambil taklim, sambil murojaah, habis itu makan-makan, boleh kita mah. Di sana mah nggak boleh. Kalau kelihatannya yang lagi lagi vakansi itu apa sih? Liburan. Itu baru dibolehin, nggak akan disamperin Bu. Misalnya di situnya tuh ada musik, ada makanan, terus orangnya pakai baju yang rada gimana-gimana gitu, nggak akan disamperin. Tapi kalau ngumpul, pakai jilbab semua, pada buka Quran, disamperin. Kita mah ya buat taklim-taklim doang aman lah ya. Walaupun tidak sepenuhnya aman juga lah, ini deg-degan nih tinggal beberapa hari lagi pelantikan presiden ya. Semoga Allah jaga ya Allah. Makanya kalau ada yang ini, kenapa? Udah jangan bahas itu ah. Udah, saya lagi ini Bu takut darah tinggi. Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Semoga Allah jadikan negeri ini negeri yang aman insyaallah. Jadi kita dipilih oleh Allah jadi muslim, tinggal di Indonesia, belajar Al-Quran gampang. Tuh Pak Ustadz tadi udah bilang, mau tiap hari ibu kesini ada guru yang ngajarnya. Wih keren banget. Coba ibu cari kursus bahasa Inggris, kursus bahasa komputer, kursus apalah gitu yang tiap hari terus gak ada tarifnya. Gak ada. Ke majelis taklim kagak ada tarifnya. Coba konser yang harganya ratusan ribu, jutaan ribu, bejubel tuh orang ya. Kita ini dipilih oleh Allah, Masya Allah. Tapi kata Allah, faminhum zalimul linnafsih. Di antara orang-orang yang dipilih itu, tapi kata Allah ada tuh ya orang yang zalim sama dirinya sendiri. Udah dikasih Al-Quran, tapi enggak membuat dia selamat ke surga. Di dalam tafsir zalimul linnafsi ini adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri, tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidupnya sehingga dia celaka. Maka kata Allah di dalam surat apa Bu? Surat Al-Furqan ayat 30 kalau tidak salah ya. Al-Quran tuh gak hanya untuk dibaca, ditadaburi isinya. Supaya kita tahu setelah baca Al-Quran, dibaca terjemahannya, tadaburi maknanya, baca tafsirnya, simpulkan. Terus saya ngamalinnya harus gimana, nah itu.
Kalau semuanya prosesnya seperti itu, maka hidup kita akan berpandu Al-Quran. Kalau hanya dibaca saja, yang lebih wajib itu adalah mengamalkan Al-Quran. Ada orang hafiz Quran tapi nggak peduli dengan isinya, nggak akan lebih selamat daripada orang yang ngafalnya sedikit-sedikit, diamalkan gitu. Zolimul linnafsih, golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah muqtasidun. Orang yang ya sedang-sedang aja lah. Sholat mah 5 waktu aja lah Bu Sufi, 17 rakaat udah cukup. Puasa mah entaran aja dah. Nunggu Ramadan gitu ya. Zakat ya kalau nisab gitu. Kalau haul saya zakat udah selesai. Ntar atau zakat fitrah aja nanti dah di bulan Ramadan gitu. Yang wajib-wajib aja hidup itu kaum muqtasidun yang di dalam tafsir itu dijelaskan nanti timbangan amal soleh dia dan timbangan dosanya tuh balance, seimbang. Tengah gejlik ka surga, tengah gejlik ka neraka. Naon ngagejlik? Gak berat ke surga, gak berat ke neraka. Udah we di tengah-tengah. Dia bisa masuk surga, bisa dengan rahmat Allah kalau dia mendapatkan tambahan bonus dari orang lain. Tapi timbangannya dia mah yang ngepas aja. Itulah orang-orang yang ya ibadah tuh cuman berpikir standar. Kenapa seimbang? Karena kita tidak tahu dosa kita segimana. Yang ketiga kata Allah, dari hamba-hamba terpilih itu ada orang yang sabiqum bil khairat. Orang yang senantiasa berlomba, senantiasa berpikir untuk melakukan yang terbaik. Gak puas dengan 17 rakaat. Dia kejar duhanya, dia kejar tahajudnya, dia kejar witirnya. Enggak puas dengan Ramadan, dia kejar Senin Kemisnya, Daudnya, Ayamul Bidnya. Enggak puas dengan zakat fitrah, zakat penghasilan doang. Dia kejar wakafnya, dia kejar sedekah subuhnya dan seterusnya. Itu orang yang sabiqum bil khairat. Nah, itu kan yang kemarin kita bahas teh. Alhamdulillah ada yang jawab iya. Saya khawatirnya pada bengong. Nanti saya berpikir oh ini jamaah baru semua gitu yang bulan lalu gak ikut saya. Bulan lalu ya? Alhamdulillah. Itu ya teman-teman, kita sedang berada di Masjid Andalusia Sentul Bogor. Kita akan membahas, nah yang ketiga itu tadi apa? Sabiqum bil khairat. Cirinya teh yang gimana sih Bu Sufi? Ini kita bahas. Di surat Al-Mu'minun ayat 58 sampai ayat 51. Salah. Mundur atuh. 58 sampai 61. Jadi Al-Quran itu harus kita pelajari, itu kan memberikan panduan kepada kita ya, bahwa setelah diberikan Al-Quran ada loh kata Allah orang-orang yang tidak menggunakan Al-Quran itu dengan baik sehingga dia malah tidak menjadi orang selamat, malah menjadi orang yang celaka. Ada orang yang pertengahan aja ya, standar-standar aja. Ada orang yang senantiasa mencari yang terbaik dengan Al-Quran itu. Sekarang kita lihat bagaimana cirinya orang-orang yang sabiq itu. Bacanya Ibu dari ayat 61 bagian terakhir. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang yang yusari'una fil khairat, orang yang senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Dan bagi mereka laha sabiqun, orang-orang yang sabiq, orang-orang yang selalu dia tuh akan lebih dulu mendapatkan sesuatu yang terbaik. Juara lah, kalau saya menerjemahkan sabiqun itu adalah juara.
Nah, itu closingnya tuh di situ. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Jadi orang-orang yang kelompok ketiga ini, apa tadi kelompok ketiga itu? Sabiqum bil khairat. Orang yang ketiga ini, orang yang senantiasa ingin yang terbaik, gak puas dengan yang standar. Sehingga yang akan dia pikirkan adalah bagaimana dia memilih menjadi pemenang, menjadi juara. Jadi enggak sekedar gini, Bu udah tilawah Bu, udahlah lumayannya tadi 10 ayat Al-Baqarah. 5 ayat pertama, 2 ayat tengah, 3 ayat terakhir. Dah beres lah Bu Supita, Al-Baqarah hatam ti awal tepi ke akhir. Awal, tengah, akhir. Udah ngerasa cukup. Tapi orang-orang yang sabik itu orang-orang yang haripet teh naon? Semangat. Jadi kalau memulai hari itu dia akan berpikir, hari ini tilawah saya mau segimana, sholat saya mau segimana, lisan saya mau gimana, sedekah saya mau gimana, terus dipikirin yang terbaiknya apa. Kita baca dari ayat 58. Bukan 56. Nusari'u lahum fil khairat. Nih cirinya ya, kata guru saya gini. Kalau Allah menyebutkan di awal, lalu Allah sebut lagi di akhir, kan tadi di akhir disebutkan ya. Ulaika hum yusari'una fil khairat. Di awal nih Allah sebutkan dulu. Nusari'u lahum fil khairat. Balla yash'urun. Mereka itu orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Sesungguhnya mereka tidak menyadarinya. Ini menjelaskan yang di atasnya. Innalladzina hum min khasyatihi rabbihim musyfiqun. Dulu saya pernah menjelaskan ya, apa bedanya khasyah dengan musyfiq. Atau kata dasarnya isfaq. Orang-orang itu adalah min khasyati rabbihim, mereka punya rasa takut kepada Rabb mereka. Tapi tidak cukup dengan rasa takut, mereka juga musyfiq. Sapi, mana sapi? Sapi dong. Kalau ibu lihat kata dasarnya antara khosyah dan isfaq itu diterjemahkan kalau kita lihat di kamus dua-duanya sama takut. Khosyah itu takut, isfaq juga takut. Karena dia khosyah kepada Rabbnya maka dia menjadi orang yang musyfiq, orang yang penakut. Ada sapi? Sapi do? Hatir nahan. Tanda umurnya maca teh teu kieu da. Nah, baru jelas. Khasyah. Ini takut. Tapi takut dengan kata khasyah itu lebih cenderung takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, dia jadi musyfiq. Kata dasarnya apa? Isfaq. Khosyah takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, nanti kita akan menjadi orang yang musyfiq. Keluarga yang musyfiq itu adalah keluarga yang nanti di surga ngumpul bareng min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Fataba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim, kata Allah. Masya Allah. Orang-orang nanti yang
kumpul di surga bareng keluarga besarnya dengan kenikmatan yang luar biasa. Dulu saya pernah jelaskan di surat At-Tur ayat 17 sampai 26. Ini harus ngaderes nih sekeluarga. Supaya punya obsesi, nanti kita jadi keluarga besar di surga tuh kayak gimana. Sama Allah disebutin tempatnya teduh, makanannya banyak, minuman, terus kita uplek ngararobrol, pelayan yang keliling-keliling gitu, makanannya wah dan seterusnya. Allah katakan siapa sih keluarga yang bisa begitu tuh? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami bisa ngumpul begini di surga, kata mereka. Qablu sebelum ini artinya di dunia. Fi ahlina musyfiqin. Kami berada pada keluarga yang penakut. Khosyah itu takut sama Allah menjadikan kita orang yang musyfiq. Apa itu musyfiq? Kalau musyfiq itu takut pada suatu azab yang dekat. Jadi orang-orang yang nanti mau masuk surga, di dunia itu mereka harus punya rasa takut pada azab yang dekat. Yaitu azab api neraka. Kenapa disebut azab yang dekat? Karena kalau yang jauh itu khauf. Kalau takut pada sesuatu yang masih jauh itu khauf. Kalau yang dekat itu dengan kata isfaq. Ikan neraka jauh Bu Sufi. Kiamat aja masih jauh. Siapa bilang zaman Rasul aja Rasul udah gini bilang kiamat ya. Isfaq itu adalah rasa takut seolah-olah neraka itu ada di depan mata kita. Kalau kita takut sama ular, ibu takut gak sama ular? Tapi ularnya gak ada di kebun binatang. Ibu mau lari dari sini? Ibu bilang takut kan? Tapi kita gak langsung lari. Tapi kalau orang ularnya udah nampe teh jugruk. Jugruk di depan kita, bahasa Sundana is nampe. Diganti N-nya pakai S jadi sampe. Kalau bahaya itu sudah di depan mata kita, kira-kira takutnya kita segimana Bu? Ih takut, mau gitu? Ibu pasti langsung lari kan? Begitulah seharusnya kita takut kepada Allah dalam meninggalkan maksiat yang akan mendekatkan pada neraka. Takutnya tuh harus seperti gitu. Itu pilihan kata di dalam bahasa Arab tuh yang digunakan dalam Al-Quran tuh luar biasa Bu. Masya Allah. Jadi kalau kita takut sama Allah, maka kita harus punya rasa takut pada maksiat yang akan mendatangkan azab Allah. Takutnya itu dengan kata isfaq. Takut yang amat sangat seolah-olah azab itu ada di depan mata kita. Gitu. Ini karakternya. Jadi kenapa orang yang sabiqum bil khairat segera berbuat kebaikan? Kenapa dia punya? Karena dia punya rasa takut kepada Allah. Umar bin Khattab ditanya, wahai Umar, yang disebut takut pada Allah teh kayak gimana? Umar menjelaskan begini, kalau kamu melewati sebuah jalan, lalu di jalan itu banyak duri, banyak beling, banyak jarum paku payung, jarum pentul gitu ya. Kira-kira kita melewati jalan itu bakal nareleng itu apa? Lari cepat atau akan kita pilih-pilih? Kita akan pilih-pilih mana yang membahayakan kita, mana kira-kira yang aman untuk kita injek, kan akan begitu. Kalau kita takut pada sebuah bahaya yang akan mencelakakan kita, maka hidup kita harus pilih-pilih. Kira-kira kalau saya berbuat begini, Allah gimana ya? Kira-kira kalau saya pasang status gini, Allah gimana ya? Kira-kira kalau saya natap temennya dengan begini, kan ada orang sakit hati cuma dengan tatapan mata. Kira-kira nanti neraka gimana ya? Kalau saya sekarang kong kali kong nipu suami misalnya gitu.
atau apalah gitu ya. Kira-kira nanti akhirat gimana ya? Nah itu kan dipilih-pilih. Nah itu orang yang takut kata Umar bin Khattab. Ciri pertama orang yang sabiqum bil khairat itu adalah mereka takut kepada Allah sehingga mereka menjadi musyfiqin. Apa Bu? Mau tahu penjelasan tentang ayat At-Tur ayat 17 sampai 26 ini tentang keluarga musyfiqin? Profil keluarga surgawi, asa udah saya bahas dah ini teh. Nggak tahu tahun kapan ya. Udah belum Bu? Ciri-ciri keluarga musyfiqin udah belum? Asa udah sabara puluh kali saya ngejelaskan itu. Ting di mana? Beda tempat ya. Alah, lihat aja di YouTube saya ya. Di YouTube saya, Ibu ketika jadi buka YouTube, ketik keluarga musyfiqin, itu video yang keluar cuma video saya. Nggak ada yang lain yang bahas. Bukan saya ini, bisa jadi saya yang keliru, tapi saya sudah konfirmasi ini ke Ustadz saya. Ustadz, ini di dalam Al-Quran tuh ada penjelasan inna kunna fi ahlina musyfiqin. Jadi prototip keluarga yang nanti bakal ke surga bareng-bareng dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan pasangannya. Itu adalah prototip keluarga musyfiqin kata saya gitu. Dari mana Bu Sufi itu? Oh, coba Ustadz lihat deh kata saya. Di dalam surat At-Tur ayat 22-nya, ayat 26. Terus beliau pelajari, oh iya juga ya Ustadz, kenapa jarang ada yang bahas saya bilang. Kita ini kan sekarang udah kehilangan profil keluarga tuh yang gimana sih yang supaya kita bisa kumpul bareng ntar di surga. Ternyata yang penakut, anaknya takut mau lihat pornografi takut sama Allah. Bapaknya mau selingkuh takut sama Allah. Istrinya, ibunya mau nusus keluar rumah sembarangan takut sama Allah. Mau nggak sholat takut sama Allah, mau nipu takut sama, terus mau berbuat maksiat takut sama Allah. Insya Allah nanti kumpul di surga. Dan bukan cuma kumpul di surga Bu, kalau nanti ibu di surga level 10 misalnya ya. Tuh, ayo doakeun teh sok cara ricing wae teh. Amin atuh. Ini salah tres gitu. Kalau ibu nanti di surga level 10, gak ketemu anaknya. Anak saya di mana ya Allah? Kata Allah anaknya di level 3. Mau gabung atau ya Allah? Boleh kata Allah. Wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti Allah akan pertemukan mereka dengan zuriyahnya. Syaratnya apa? Biimanin. Syaratnya tuh keturunan kita punya iman. Wataba'athum dzurriyyatuhum kata Allah. Nanti akan Allah attach teh naon sih? Alah, ada har oncom kene we geus ngomong bahasa Inggris. Dicantolin, digeret. Jadi kita tuh boleh Bu, kalau nanti kita di level 10, anak kita di level 3, kita tuh boleh ngegeret anak kita. Syaratnya mereka punya iman. Lalu kata Allah, kalian nanti tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun. Enggak begini, ya Allah saya kan di level 10 ya, anak saya kan di level 3, pengen bareng atuh. Ya sok we bareng tapi engke di downgrade-nya jadi ke level 5 gitu. Enggak pakai begitu. Ibu baca di surat At-Tur itu. Kalian tetap tidak akan dikurangi kata Allah, itu bonusnya untuk orang tua yang mengajarkan anak sampai anak itu membawa keimanannya sampai mati. Berat gak Bu sekarang mengajarkan keimanan kepada anak-anak? Berat banget. Saya kan punya TK, punya SD, punya playgroup, punya SMA. Saya cerita di depan anak-anak TK tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Kita dulu ya ngedenger dongeng itu dari Pak Ustadz, wah gitu kan ya. Soalnya filmnya cuma nggak ada yang ajaib kan. Begitu saya cerita pada anak zaman sekarang, yang gitu mah Avatar juga bisa Bu Sufi, alah siap kata saya. Gak ada lagi tuh ketakjuban di pikiran mereka karena secara visualisasi mereka melihat avatar yang luar biasa. Tinggal diginiin aja, set
Nabi Musa mah pakai tongkat, Avatar mah pakai telunjuk doang, cenah seret. Susah Bu sekarang ngajarin keimanan pada anak-anak. Saya ceritakan bagaimana Rasulullah SAW Isra Mi'raj dalam satu malam, gitu. Itu mah biasa Bu Sufi, Ultraman itu kalau udah nolongin temennya langsung gini. Ya Allah Karim, saya sampai cengok nih gimana ngomongin ke anak-anak zaman sekarang. Susah Bu. Maka ketika orang tua bermujahadah, bersungguh-sungguh menanamkan iman kepada anak, dia nanti dikasih bonus. Walaupun iman anaknya itu cuma sampai surga di level 3, wataba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim. Digeret nanti kita. Masya Allah. Jadi bersusah payah sekarang kita ya mendidik anak-anak, nangis-nangis sekarang. Kan udah saya jelasin tuh, ngedidik anak salah satunya ngedidik ibadah sholat itu bukan cuman pakai sabar ya. Tapi pakai apa? Bukan pakai kata wasbir, tapi pakai kata wastobir. Aduh catatannya udah kejauhan ya Bu ya. Waktu itu saya nulisnya sebelah sini. Wasbir, nah apa artinya wasbir? Dan bersabarlah. Tapi kalau dalam mendidik anak untuk sholat, untuk ibadah, Allah enggak pakai kata wasbir. Dan bersabarlah dengan kata wastobir. Kalau yang sering ikut taklim saya biasanya ini nih, karena sering saya jelasin. Mendidik anak dan keluarga untuk ibadah kepada Allah wabil khusus untuk sholat, Allah enggak menggunakan kata wasbir. Wasbir itu artinya bersabarlah, sing sabarnya. Gitu. Tapi kalau ngedidik anak untuk sholat, ngedidik keluarga untuk ibadah, Allah menggunakan kata wastobir. Apa artinya? Bersabarlah sesabar-sabarnya, jika kamu enggak sabar harus disabar-sabarin. Nah, itu terjemahan anak. Ini sisipan kata huruf to, ini kan aslinya kata dasarnya cenah sobaro kan ya. Dikasih sisipan huruf to secara sastra lah gitu ya. Itu tuh untuk menunjukkan bahwa kesabaran yang diminta oleh Allah tuh bukan kesabaran yang ece-ece, yang ngasal, yang ringan. Coba dengerin, wasbir, wasbir, waspobir. Nyebutnya aja udah lebih berat kan. Cara bahasa Arab tuh begitu Bu, Masya Allah luar biasa dah pokoknya. Nah itu yang pertama. Jadi punya rasa takut kepada Allah, sampai rasa takut itu membuat kita berhati-hati gitu dalam tafsirnya tuh ya. Berhati-hati dalam beramal, pilih-pilih dalam beramal supaya kita tidak melakukan amalan yang mendekatkan kita pada azab neraka. Nah itu artinya musyfiq. Yang berikutnya ciri kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang sabiqun bil khairat itu adalah orang-orang yang kepada ayat-ayat Rabb mereka beriman. Saya pernah jelaskan apa itu pengertian ayat. Nanti pas saya bawa door prize, biar ibu ngajar rawab itu ngajar rawab boy. Tawadu pisan. Ya Bu. Apa itu pengertian ayat? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaranku, ayat-ayatku. Jadi ayat itu apa Bu? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ayat qauliyah, yaitu apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada ayat kauniyah, yaitu ada yang di dalam alam semesta. Di alam semesta ini di surat Ar-Rum ayat 17 sampai ayat 22, kalau tidak salah 22 atau 23. Itu Allah jelaskan wa min ayatihi.
Jadi kata guru saya yang disebut dengan tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat itu adalah apapun ciptaan Allah yang membuat kita ingat dan makin dekat pada Allah, itu ayat. Apa Bu? Segala sesuatu ciptaan Allah yang membuat kita ingat dan lebih dekat pada Allah, itu ayat. Jadi apapun itu, kalau ayat Al-Quran mah udah jelasnya, itu mah udah clear 100%. Yang agak susah buat kita itu kalau ayat Al-Quran rada susah nate kita berinteraksi memahami isinya. Jadi kita harus belajar tafsir dan seterusnya dan seterusnya. Ayat-ayat kauniyah juga ternyata enggak mudah juga membuat kita ingat kepada Allah. Termasuk pasangan hidup kita, Allah menyebutnya adalah ayatillah. Ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan ayat-ayat itu, yaitu pasangan kita, suami kita, itu ayat-ayat Allah supaya kamu tenang, kata Allah. Ini yang jarang dibahas Bu, kalau di tausiah pernikahannya. Jadi kita melihat pasangan kita itu harus sebagai tanda atau isyarat dari Allah supaya kita makin ingat sama Allah, makin dekat sama Allah. Kalau orang memandang pasangan dengan cara pandang seperti ini, ketika pasangan udah enggak cantik lagi, pasangan udah enggak ganteng lagi, udah enggak jag-jag lagi. Ini nih wajah-wajahnya wajah-wajah Lolita semua tuh. Iya kan? Ada di sini yang di bawah 40 tahun selain kameramen. Wajahnya wajah-wajah jelita, wajah-wajah Lolita. Apa coba yang kita pandang sama suami hari ini? Rambutnya nggak putih, perutnya nggak kayak hamil nggak lahiran-lahiran, udah botak, giginya udah sebagian ompong. Suami juga sama ngelihat kita, dulu mah ditilik ti gigir lengik ditutup ti hareup sieup di sawang ti tukang lenjang. Kagak ngerti Bunda Nafri. Dipandang dari sisi manapun pokoknya good looking lah dulu mahnya. Sekarang mah pas dideketin harus si ibu teh geuning keriput. Pas mau dicium tanganana urat kabeh ya teh. Pas dibelai rambutna udah botak sebagian. Dipeluk pinggangna, aduh ngagara ranjel kieu ieu teh. Kalau melihat pasangan kita pakai mata aja. Betul kata Bu Aisyah Dahlan ya, pernah ngundang Bu Aisyah Dahlan? Kata beliau, perempuan itu katanya Bu di usia 40 tahun itu cenderung pengen ganti suami. Sok cari videonya Aisyah Dahlan ada yang gitu, cenderung ini kalau nurutin nafsu. Karena di usia 40 itu kita ya sama bukan cuma istri ya, apalagi suami. Kalau istri aja pengen ganti suami, apalagi suami teh beki hayang ganti istri. Karena di usia 40 tahun itu kan udah mulai anti klimaks ya Bu ya. Perempuan yang kolagennya asalnya direproduksi sama Allah secara otomatis sekarang mau udah berhenti kita mah. Kulitnya makin keriput, makin kering, karena makin kering tabu sufige mulai hararideng di dia tehnya. Rambut mulai rontok, lutut mulai sakit, palawangan mulai kering, mulai seret, kan gitu. Kalau nurutin nafsu, makanya Allah kasih guidance kepada kita, pandang pasangan itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Allah, ini kepalanya yang udah botak, puluhan tahun mikirin anak sama istrinya.
Ya Allah, ini badan yang udah gemrot kayak begini, yang sudah 4 kali melahirkan anak saya, yang gak sempet ngurusin badannya sendiri karena ngurusin anak saya. Coba kalau suami memandang istrinya dengan pandangan begitu, aman gak? Aman. Ketika kita melihat suami udah seperti itu, yang kebayang di kita, ya Allah, susah payah dia cari nafkah menafkahi saya ya Allah. Sampai dia botak, sampai dia keriput, sampai dia sakit ini sakit itu tuh nggak sempat ngurusin dirinya sendiri, ya Allah. Makin sayang atau makin benci? Makin sayang. Makanya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Pandang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi Bu Supia, suami saya tidak meninggal romantis. Kalau suami nggak romantis, makanya kita bikin romantis. Kita yang bikin romantisnya. Suami mah boro-boro romantis, Bu Supi ditanya tanggal pernikahan itu apa? Apalagi tanggal lahir anaknya ada 4. Karena di otak laki-laki mah yang gitu kagak perlu ngapain sih ngapain tanggal, gak akan nambahin gaji juga, gitu kata suami. Ya kalau suami gak romantis, kitanya bikin romantis, kita lihat ya Allah, inilah tanda-tanda kebesaran engkau. Kalau laki-laki itu emang begini ya ternyata. Kan jadi ladang jihad kita kan akhirnya. Gitu. Orang yusari'una fil khairat itu kepada ayat-ayat Allah dia beriman. Bukan cuma ayat qauliyah, tapi ayat kauniyah. Berimannya gimana? Nih ayat kauniyah. Zaharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Aku kata Allah akan perlihatkan kepada kalian sebagai akibat dari ulah tangan-tangan kalian, yaitu dengan kerusakan yang ada di langit, di daratan dan di lautan. Itu ayat qauliyah. Ayat qauliyah. Kalau kita mengimani ayat qauliyah ini, maka bentuk iman kita mencermati ayat kauniyah, kita akan melihat, oh kalau orang buang sampah sembarangan itu jadi banjir ternyata ya. Karena di situ ada ayat-ayat Allah. Air itu sifatnya turun dari yang rendah ke yang tinggi. Air itu akan mengikuti alirannya, begitu alirannya bener kan? Salah? Alhamdulillah. Ngajak Bu ame Ibu, ya konsentrasi. Ayat-ayat Allah itu air mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Tadi tangannya mah benernya Bu ya. Dari yang rendah ke yang tinggi. Tadi mah gitu ya. Teu nyambung otak jeung leungeun bahasa. Maklum. Untung jamaahna konsentrasi dan cerdas-cerdasnya. Dan air itu akan ngikuti alirannya, kalau dia ditahan dia akan ngebendung dan dia akan mencari tempat lain yang lebih rendah supaya dia bisa tetap mengalir. Itu ayat-ayat Allah. Maka orang yang mengimani ayat qauliyah, surat apa itu? Surat Ar-Rum ayat 41 kalau tidak salah. Mengimani kata Allah, akan aku tampakkan kerusakan di daratan dan di lautan sebagai akibat perbuatan tangan kamu, biar kamu lihat sebagian dari akibat perbuatan kamu itu. Maka orang yang beriman kepada ayat-ayat qauliyah dan kauniyah Allah, kauniyahnya kan kelihatan tuh kan. Ayat kauniyahnya kan kelihatan tuh kan. Kalau sampah penuh di sungai, sungai itu akan meluap, banjir. Kalau pohon ditebang, lalu tidak ditanamin lagi, maka air tidak bisa diserap oleh gunung, oleh hutan, oleh tanah, maka akibatnya air akan turun ke bawah, membanjiri pemukiman. Itu udah sunatullah, itu ayat-ayat Allah. Orang beriman akan menentukan perbuatannya dengan ayat-ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah, kata Allah, laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan, kata Allah. Ini Allah yang ngendiko. Ngendiko itu apa? Gaya sok Jawa lah. Yang berfirman.
Sama nggak laki-laki sama perempuan? Kan ternyata dalam ayat kauniyahnya Allah kasih lihat kepada kita kan. Laki-laki itu beda sama perempuan. Jadi kalau ibu dibalas WA sama suami pakai huruf Y doang, jangan sebel. Ayah, nanti kalau pulang beliin pampers si Ade ya. Y. Atau jempol. Ayah nanti pulang jam berapa? 5. Naon susahna muncul kurang mah, insya Allah jam 5 sayang, gitu kan enaknya. Nah kalau kita beriman bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, kebayang gak Bu kalau laki-laki gini, ayah nanti pulang jam berapa? Kayaknya sih pulang jam 5 tapi kayaknya kalau lebih dari itu gak apa-apa ya dek, soalnya tadi ada tamunya rese banget. Gitu. Kebayang gak kalau suami kayak begitu? Si ayahku naon, kekaplak naon. Karena itu punya konsekuensi logis Bu. Kenapa kita kalau ngomong panjang kali lebar, tuh ditanya ke nggak jawaban? Ayah pulang jam berapa? Kalau ibu mah kayaknya jam 4 udah ada di rumah. Soalnya ibu teh jadi ke rumah sakitnya, katanya dokternya nggak praktek. Tuh nanya, sebab teh. Konsekuensinya apa dengan karakter kita seperti itu? Kita mah bisa berpikir bercabang-cabang. Iya kan Bu? Nyampe ke rumah, buka pintu, buka gorden, buka kerudung, ke kamar mandi, nyalain air, ke dapur, tak tek tok tak tok 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 tok. Masak basi bari pasang status ge bisa atuh ibu-ibu mah. Iya kan? Bari masak, bari pasang status. Suatu kali mah ada temen, dia pasang status cerita, ya Allah mati lampu udah gitu anak saya mecahin gelas. Kata saya teh keur mati lampu sempet-sempetnya pasang status. Keren ibu-ibu mah. Itu tuh udah sepaket gitu loh. Lah kalau bapak-bapak cara berpikirnya kayak tadi, ngejawabnya panjang kali lebar sama dengan luas. Nanti dia punya karakter begitu, lebih parah Bu. Nanti dia mau ke kantor, ini jalannya ngelewatin teman SMA saya, mampir dulu gitu. Udah dibikin fokus aja sama Allah, kadang-kadang kagak fokus. Apalagi kalau dia tuh laisa dzakaru kal unsa, enggak sama laki-laki dan perempuan itu. Maka kita tidak boleh nuntut laki-laki itu seperti apa yang kita mau. Gak boleh, beda tetap. Apa sih ayah susahnya ngapalin tanggal kelahiran anak-anak? Ngapalin rumus kerjaan, komputer apal, ngapalin tanggal anak gak apal. Kalau ngapalin rumus apalah kerjaan kantor, komputer gitu, karena menurut dia ini ada hubungannya. Kalau saya nggak bisa, saya nggak bisa kerja. Kalau saya nggak bisa kerja, saya nggak dapat duit. Kalau saya dapat duit, saya nggak bisa ngasih makan anak, begitu. Kalau ngapalin hari lahir anak, kagak ngefek ke nafkah dia. Makanya menurut dia mah kagak perlu. Kita aja ngelebay-lebayin ya, dipakai pin ATM yang satu anak pertama, pin ATM 2 anak kedua. Pas datang ke ATM, ini teh yang mana ya? Jadi kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah tuh diimani. Membuat kita lebih dekat sama Allah. Kita ngelihat semut jalan, kita menikmati semilir angin, kita mencium bau yang tidak enak, kita melihat sesuatu yang indah. Cirinya ulil albab atau Bu? Kalau melihat segala sesuatu, ulil albab itu pasti ingat sama Allah, lalu bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua yang Engkau ciptakan itu tidak ada sia-sianya. Mungkin sia-sia di mata kita gitu ya. Ketika kita ngebersihin halaman, ya teh naon maksudna atunya Allah teh menciptakan rumput teh meuni geus jadi deui meuni capek. Mungkin buat kita itu useless, gak ada gunanya. Tapi untuk orang beriman, dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Tidak ada yang sia-sia. 3. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ciri orang yang sabiqum bil khairat adalah orang-orang yang kepada Rabb mereka tidak menduakan, tidak membuat syarikat, tidak membuat tandingan. Tandingan ini yang dibuat bisa menjadi syirik kecil atau menjadi syirik akbar. Syirkul asghar tidak menyebabkan orang keluar dari keislaman. Kalau syirkul akbar membuat orang keluar dari keislaman. Syirkul asghar tidak membuat batal syahadat. Kalau syirkul akbar membuat orang batal syahadat. Apa syirik kecil? Ria. Ria itu adalah syirik kecil. Sum'ah. Sum'ah apa? Kalau ria itu pengen dilihat. Kalau sum'ah itu pengen didengar. Kalau ria pengen dilihat orang baik. Kalau sum'ah pengen didengar orang baik. Ibu-ibu rahimakumullah, kepada yang menggunakan mobil. Hati-hati bising sum'ah. Itu syirik kecil. Saya mau Bu Sufia kalau enggak minum obat itu teh enggak sembuh dah. Kalau enggak ke dokter itu anak saya mah enggak sembuh. Kalau enggak pakai krim itu teh saya mah dalam ini langsung perde dah langsung sakit saya mah. Hati-hati yang seolah-olah itu adalah menjadi sebab satu-satunya dan menjadi sebab utama. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan kalau kita mau ngurus sesuatu, lalu kita tergantung pada sesuatu selain Allah, maka kata Allah silakan urus dengan sesuatu yang kau anggap benar itu dan aku berlepas tangan. Kebayang tuh kalau kayak begitu. Kita suruh ngurusin sendiri. Kalau misalnya kita berpikir, saya mah kalau enggak sama dokter itu tidak enggak sembuh. Seolah-olah yang menyembuhkan itu Allah. Fa'idha maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Kita berobat supaya kita dapat pahala. Sembuh mah dari tangan Allah. Kalau kita berpikir bahwa dengan dokter itu, dengan obat itu kita sembuh gitu otomatis. Bukan karena izin Allah. Syirkul asghar. Syirik kecil. Itu jadi noktah-noktah hitam di dalam hati kita. Ria itu ya Allah buat kita apalagi emak-emak tuh ya harus dilelempeng banget Bu. Mau pakai baju, minggu kemarin saya udah pakai baju itu, takut ada yang komen gak jadi ya. Mau ke kondangan, ke kondangan waktu ke yang sana saya pakai abis yang ini, takut di komen. Hati-hati. Lillah, apa di dalam surat doa iftitah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua di dalam hidup kita ini, mati kita, ibadah kita hanya untuk Allah. Tapi kan Bu Supia tuh tetap aja kita tekan memperhatikan orang lain, maknya ke kondangan pakai daster atuh. Ketika kita mempertimbangkan orang lain bukan berarti kita melakukan sesuatu karena orang lain. Beda? Beda. Saya mau ke kondangan. Kalau saya pakai daster, pakai sendal cepit, pakai kerudung kaos bekas dari warung, boleh gak? Boleh kan? Nutup aurat kok, halal. Tapi muslim yang baik itu tidak boleh membuat tidak nyaman orang lain. Kalau dengan penampilan kita terus orang lain jadi dosa orang lain melihat kita, itu enggak baik. Kenapa di dalam fikih itu orang yang mau ke masjid, mau berjamaah, mau ke taklim, mau ke pasamuan teh apa pertemuan, gak boleh makan bawang. Karena kalau di ruat banyak orang bisa jadi kan
Umumnya kan bawang itu wanginya tidak sedap lah ya gitu, ente jika parfum gitunya. Kalau pas kita ngomong hah gitu terus ada yang gak nyaman. Kenapa kalau kita mau sholat berjamaah gak boleh tergesa-gesa, gak boleh lari-lari? Karena kalau lari-lari kita keringetan bikin yang sebelah gak nyaman, gak boleh. Kalau kita lari-lari Allahu Akbar, gak nyaman teman sebelah kita, gak boleh. Kita mau pasang paku, duk, kata Rasul izin dulu sama tetangga sebelahmu. Bisa jadi tetangga sebelah teh udah 2 jam ngeyong incuna gitunya. Pas mau ditidurin, set, keduk. Oh, aing mah. Gak boleh. Seutama-utamanya adalah membuat nyaman, apalagi sama pasangan ya. Ada 3 benda yang Rasul tuh selalu bawa kemana-mana. Ini bilang sama suami ya. Mas, jangan pergi ya tuh kameramen, ini bahasan ente. Duduk. 3 benda yang Rasul selalu bawa kemana-mana. Karena setiap dia mau masuk ke rumahnya, beliau sigap dulu dengan 3 benda itu. Apa? Sisir, siwak, parfum. Jailah, kita bikin romantis. Rasul tuh romantis banget Bu. Kalau habis dari mana-mana mau masuk rumah, siwakan dulu biar kalau ngesun istrinya gak bau. Sisiran dulu biar gak kelihatan kucel. Parfuman dulu biar istrinya pas meluk wangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Keren lah pokoknya ya. Ini rada-rada lagi musim apa? Lagi musim muludan ya. Menceritakan Rasul tuh bikin baper. Dan yang paling romantis di buku karangan Ustadz Safi Antonio, bukunya Super Leader, Super Manager. Udah baca belum nih jemaah? Halaman 99, wih sampai ingat halamannya saya. Itu cerita Rasulullah romantisnya pada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Rasul yang nenek-nenek. Tapi kalau Ummu Salamah mau naik unta, Rasul tuh gini dulu, sorry ya kagak bisa kelihatan. Rasul tuh gini dulu, set. Dipegangin tangannya, untanya udah disidekuin nih. Untanya tuh udah disuruh ngedepong. Rasul begini, Ummu Salamah dipegangin tangannya, kaki Ummu Salamah nginjek ke pahanya Rasul, naik ke unta. Baru Rasul pegang untanya, diberdiriin. Puh. Ada yang digituin sama suaminya? Ya iya dah kagak punya unta. Anak sama menantu saya tadi pagi ngeluarin motor dua-duanya. Suaminya ngeluarin motor pertama, istrinya ngeluarin motor duluan. Saya bilang turun, kagak nyunah. Kenapa? Kata anak saya matiin apa motornya. Anak laki-laki saya. Kenapa ini nggak nyunah? Saya bilang turun. Rasul itu kalau istrinya mau naik unta, untanya disiapin dulu sama Rasul. Turun Caro. Hanya menantu saya turun dulu, dikeluarin dulu sama suaminya motornya, baru suruh naik. Itu baru sunnah. Kagak sunnah saya bilang istri suruh ngeluarin motor sendirian. Enggak sunnah Rasul itu. Catat. Bapak kameramen pura-pura nunduk lagi. Gitu Bu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu mempertimbangkan manusia, itu harus karena Allah yang memang itu disuruh Allah. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, perlakukan pasanganmu itu dengan baik. Maka ketika Rasulullah romantis pada istrinya, bukan karena Ummu Salamah, bukan karena dia Aisyah, enggak. Karena Allah menyuruh kita semua untuk berbuat baik pada pasangan kita. Ketika kita mau kondangan kita rapi, kita bersih, pantas gitu ya. Bukan karena tuan rumah, bukan karena sahibul hajat. Karena Allah memerintahkan kita untuk
membuat nyaman orang lain, walaupun nggak boleh lebay. Ya, kita patuker mana pengantin mana tamu itu. Jadi itu turunannya. Kalau itu turunan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan. Jadi tidak disekutukan, tidak dibikin tandingan Allah itu. Berikutnya yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang memberi apa-apa yang dia beri. Di dalam tafsir ini bukan cuman memberi, tapi di dalam tafsir itu salat, puasa, zakat. Wahum qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Nih, orang-orang yang sabiqum bil khairat, tadi yang pertama apa? Punya rasa takut pada Allah sehingga dia takut untuk melakukan maksiat yang mendekatkannya pada azab. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa beriman kepada ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apalagi syirkul akbar, syirkul asghar aja nggak boleh. Yang keempat adalah orang yang kalau mengeluarkan sesuatu yang dia keluarkan, di dalam tafsir itu bukan cuma sedekah, ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, ya sedekahnya, perasaan mereka gimana? Wa qulubuhum, dan hati mereka wajilatun, punya rasa apa, wajilatun tuh bergetar, punya rasa takut kalau ini tuh enggak diterima oleh Allah gitu di dalam tafsirnya. Jadi orang yang yusari'una fil khairat itu ketika dia melakukan perbuatan baik, melakukan ibadah, dia tuh harus punya rasa, ya Allah semoga engkau terima ya Allah, saya teh enggak yakin puasa saya teh diterima, hanya berharap Rahman Rahimu aja. Iya kan Bu? Kemarin saya ikut daurah Al-Quran dengan Syekh Isa Al-Masy'arawi dari Mesir, di Qatar sih sekarang. Saya talaki Al-Fatihah, Al-Muluk sama juz 30. Masya Allah. Pas diceknya pan carita namanya Bu Sufi teh. Alhamdulillah biiznillah. Tahadus bin ni'mah, anak saya tuh menjadi penterjemahnya karena yang kepake cuma anak saya penterjemahnya. Jadi saya punya privilege bisa makmum sholat di suite roomnya di ruang private-nya Syekh. Terus saya talaki surat Al-Fatihah, aluh deg-degan sidang tesis kemarin mah, ada apa-apanya. Itu begitu saya mau menghadap Bu, kan kayak gini nih, saya mau bacain surat Al-Fatihah doang. Gemeternya ya Allah, kayak apa itu Bu? Kata teman sebelah saya, orang sini, orang Sentul, mana Neng Indri datang, ih Bu Sufi mah kan udah biasa tampil, ya kalau tampil mah kan gue jadi boga lalakon, kalau ini mau jadi tersangka. Masalahnya apa? Saya akan berhadapan dengan sebuah keputusan, Al-Fatihah saya benar enggak ya? Dan itu artinya sholat saya benar enggak? 56 tahun. Gimana coba nggak deg-degan Bu? Malamnya saya udah latihan sama anak saya, tabarok latihan. Baru saya baca tabaroka, ka Ibu bukan ka, Allah, baru huruf ketiga. Bukan ka Ibu tapi ka. Bukan tabaroka tapi tabaroka. Naon bedana teteh? Teori makan udah lewat ya punya, giliran praktek manger susah. Ya Allah, saya salah di huruf nun, salah di huruf lam. Ya Allah, eta huruf negara rampang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Salah kata syekhnya. Hah? Salah naon? Itu mulutnya jangan ditarik jangan dikedepanin dulu. Hah? Mulut. Nah, santai henteu atuh. Masya Allah. Diperagakan teh. Coba diulangi. Benar ternyata salah menurut itu. Masya Allah. Waladdallin. Cepret. Salah deh. Salah. Naon salah. Apa coba Bu yang salah? Waladdallin. Bukan waladdallin. Bilang el kan gini, el bukan el. Tetot. Teori mah apa saya? Oke, oh iya ya kan itu teh harusnya ditarik dulu. Tagus ngadarek dek di depan saya masalah. Ya Allah, ibadah kita tubuh ya Robbana. Untung banget Rasul bersabda, barang siapa yang belajar Al-Quran lalu dia ngaji terbata-bata pahalanya 2. Coba kalau enggak begitu, kita baca Al-Quran lain nambahan pahala itu mah, nambahan dosa berarti kan itu. Untung Rasul bersabda begitu, ya Allah. Jadi ketika kita beribadah tuh kita harus punya rasa, ngegeter dada kita, kira-kira Allah tuh menerima enggak ya? Lalu punya rasa bahwa apa yang kita lakukan itu, sebentar Bu. Yang kita lakukan itu kan di sini disebutkan wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ketika kita berbuat sesuatu, kita beribadah, kita bersedekah, sholat dan lain sebagainya, harus punya rasa bahwa nanti tuh saya akan kembali kepada Allah. Artinya apa yang kita lakukan itu nanti akan dipersembahkan kepada Allah, benar atau enggaknya. Sebentar Bu, ini teh harus gimana sih? Orang-orang yang yusari'una fil khairat, orang yang sabiqun, apa tadi? Orang yang selalu punya mental juara, yang pengen melakukan yang terbaik. Ketika dia punya beramal, dia harus punya rasa, ya Allah keterima enggak ya? Ya Allah nanti teh saya akan memperlihatkan ini di hadapan Engkau ya Allah. Nanti teh ini akan dihisap, nanti teh ini akan diperlihatkan. Nah kira-kira kalau kita punya perasaan seperti itu, kita akan berbuat yang ngasal atau yang terbaik? Kalau seorang menantu mau ketemu mertuanya, ya, dah menisok lebay atuh. Kan pengen menyenangkan mertuanya, disiapin makanan kesukaannya kan gitu. Pakai menu terbaik, pakai mobil yang terbaik, biar orang tuanya seneng. Sama ketika kita melakukan sesuatu, karena ingin membuat Allah ridho pada kita, pasti kita gak akan ngasal. Apalagi umur-umur kita udah lolita-lolita gini, amal solehnya kan bukan amal soleh yang apa Bu? Bukan amal soleh yang standar. Tapi a'mala salihan tardoh. Wa idza balagu arba'ina sanah. Wa idza balagu asyuddah wa balagu arba'ina sanah. Dan ketika usia mereka sudah matang, lalu usia mereka 40 tahun, maka mereka berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Apa waktu itu saya jelasin amalan salihan tardah teh Bu?
Tereng, tereng, tereng. Apa Bu? Ih, masa tiap saya kesini saya jelasin sih? Untung ibu gak ada yang jawab gini, gak apa-apa atuh Bu Sufi, diulang-ulang juga. Allah juga ngulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi kalau udah 40 tahun amalnya itu bukan amalan standar Bu. Allah ngajarin kepada kita itu a'mal shalihan tardah. Amal yang bikin Allah tuh puas. Kalau anak kita, bosan contohnya tong etalah. Ya kalau anak kita nilainya 7,5, ibu seneng gak? Seneng kan, ibu aku 7,5, enggak diremet, enggak merah rapotnya, terus aku naik kelas, hore, alhamdulillah, seneng. Tapi kalau anak ibu datang, ibu nilai aku 10. Sama enggak konsekuensinya? Enggak diremet, rapotnya enggak merah, sama naik kelas, sama kan? Mana yang lebih puas di hati ibu? 7,5 atau 10? 10. Kalau suami pas bangun tidur, terus meluk kita, happy wedding anniversary ya sayang, nah dah, senang gak? Nah ya nu geleng-geleng kepala, Tara, gak pernah digituin? Allahu Akbar. Seneng gak kalau digituin sama suami? Seneng banget. Terus gini, pas kita bangun, dipeluk, dikecup keningnya. Happy wedding anniversary ya sayang, terima kasih sudah menemani aku 31 tahun ini. Ini tiket kita. Ke Kapadokia. Ini kunci mobil baru. Dibuka kotak cincin sama kalung baru. Sok, mana yang lebih puas? Nah, a'malas sholihan tardoh itu bukan cuma ngucapin selamat, tapi bari mere hadiah, nah gitu. A'malas sholihan tardoh itu bukan cuma 17 rakaat, tapi ditambah 12 rakaat rawatib, gitu. Amalan sholihan tardoh tuh bukan cuma puasa Ramadan, tambah Senin Kemis. Nggak kuat Bu Sufi Senin Kemisnya, atuh sehari dalam 1 bulan kata Rasul. Bisa di awal bulan atau di tengah bulan. Atau mendingan saeutik sehari, 3 hari atulah sok atuh 13, 14, 15. Berat atuh Bu Sufi 3 hari berturut-turut Pak. Awal we jeung ujung atuh 2 hari boleh? Boleh, sok lah. Malah sholihan tuh bukan cuma sekedar ngaji, nungguan malam Jumat, Yasin doang. Itu juga kalau Jumat Kliwon. Enggak. Udah Bu Sufi saya mah hatam setiap sebulan. Kata Rasul kan hatam tuh minimal sebulan sekali. Kalau mau lebih kenceng kata sahabat, saya mah bisa ya Rasul lebih dari itu 7 hari kata Rasul. Saya masih bisa lebih cepat dari itu 5 hari, bisa lebih cepat 3 hari, hop. Kalau di luar Ramadan. Kalau di hari Ramadan boleh lebih dari itu. Ibu mau 2 kali hatam sehari juga boleh. Seperti Imam Syafi'i. Saya bilang sama Ustadz Agus Salim. Ustadz Agus Salim pernah ngisi di sini enggak? Pernah ya? Kata saya Ustadz, oh teka bayang, saya mah tuh hatam 2 kali sehari teh kumaha ceritanya bacanya kayak gimana saya bilang. Takutnya enggak tartil gitu kan. Ustadznya senyum aja terus kata Ustadz, enggak saya mah kebayang. Di kampung saya tuh biasa Bu Sufi katanya. Kalau ada yang mau nikahan, makin prestis secara sosial gitu ya. Keren nih budayanya. Kalau orang itu ingin prestis dengan kemaslahatan hajatannya, dia akan undang para hufaz di kotanya, dari ba'da subuh sampai asar hatam sekali. Nanti dari ba'da asar ada lagi rombongan lain sampai tengah malam hatam sekali. Gampang kata Ustadz, biasa di kampung saya mah. Bu Sufi itu biasa.
itu a'mala salihan tuh. Udah saya mau Bu Sufi sebulan sekali hatam, terjemahannya udah dibaca? Udah hatam terjemahan Al-Quran? Harry Potter? Ada apa dengan cinta? Novel yang tebal hatam, terjemahan Al-Quran belum hatam, tetot banget itu mah tuh. Coba Bu, baca terjemahan Al-Quran. Niat tadarus baca terjemahan Al-Quran. Dari sekarang, nanti Ramadan hatam terjemahan Al-Quran. Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan tuh ininya Bu ya, apa namanya, waktunya berinteraksi dengan Al-Quran secara lebih intens. Itu Ramadan. Suara apakah ini? Alarm. Itu ya, jadi orang yang yusari'una fil khairat itu ketika beramal dia punya rasa, punya keyakinan bahwa perbuatannya itu akan dipersembahkan kepada Allah karena dia akan kembali kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka kata Allah wahum laha, dan bagi mereka adalah sabiqun. Itulah orang-orang yang sabiqun, orang-orang yang juara. Yang kalau apa-apa tuh sama Allah diduluin. Yang kalau dikasih apa-apa sama Allah yang terbaik, itulah sabiqun teh. Mupeng gak Bu? Tahu mupeng? Muka pengen. Ih meni malu, ibu mah meni araranggun, saya mah meni gaul. Anak-anak sekarang ada mupeng, ada skibidi, segala macam. Nggak tahu lagi ya skibidi. Anak-anak sekarang mah Bu, Masya Allah. Udah kebayang? Ada 3 golongan orang pilihan Allah yang diberikan Al-Quran. Cara merespon Al-Qurannya tuh ada yang zolimulin nafsi, dia zolim pada dirinya sendiri. Al-Qurannya tidak membuat dia selamat, malah membuat dia banyak dosa. Yang kedua adalah orang-orang yang pertengahan, orang-orang yang standar, orang-orang yang merasa cukup dengan yang wajib-wajib lah, eta mah udah. Impas antara pahala dan dosanya. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa berusaha melakukan yang terbaik. Cirinya apa? Mereka itu orang yang punya rasa takut kepada Allah, sehingga ketakutannya itu akan menjauhkan dia dari maksiat-maksiat yang akan mendekatkan dia pada neraka. Yang kedua, orang-orang itu senantiasa beriman kepada ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Yang ketiga adalah orang yang sabiqun, itu adalah orang yang tidak mensekutukan Allah baik dalam syirkul asghar maupun syirkul akbar. Yang keempat, orang-orang itu kalau mereka beramal, mereka punya perasaan cemas, punya perasaan khawatir tidak diterima oleh Allah. Orang yang cemas takut tidak diterima oleh Allah itu karena perbuatannya tidak meyakinkan. Sorangan awe teu yakin gimana Allah? Ya kan? Mohon izin ya Bu, saya nggak tahu. Kalau kita yakin amal kitanya insya Allah udah sesuai syariat, kitanya ikhlas, kemudian amalnya sholih, kita nggak akan terlalu takut, ada rasa cemas. Tapi kalau kita amalnya ngasal, amalnya standar, maksiat jalan, sifatnya tuh apa ya? Karakter ya. Karakter. Implikasinya apa?
Implikasinya ketika kita khauf, ketika kita yakhsha kepada Allah, ketika kita isfaq, maka amalannya setelah ini kalau kita mau berbuat sesuatu, pikirin dulu kira-kira Allah gimana, kira-kira di akhiratnya gimana. Nah itu amalnya. Yang kedua, bi ayati rabbihim yu'minun. Amalannya gimana? Sering-sering baca Al-Quran, sering-sering baca terjemahan Al-Quran, karena itu ayat yang paling utama. Kalau kemarin belum bisa khatam, 1 kali khatam 1 bulan, ya atuh dicobalah 3 bulan. Tapi jangan lebih dari 3 bulan kata Sayyidina Ali. Kalau lebih dari 3 bulan itu kaslan jiddan. Muales banget. Apalagi kalau setahun sekali. Kalau kita beriman bahwa itu ayat-ayat Allah, berarti kita harus intens membacanya, mentadaburinya, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Apalagi riyadhahnya kita beriman kepada ayat-ayat kauniyah Allah. Biasakan lihat segala sesuatu sambungin sama Allah. Apa aja? Tadi Ibu lihat apa di jalan? Banyak ya Bu ya. Dulu saya latihan ini sama Agim. Saya ini sama ada 5-10 orang lah teman-teman murid pertama Agim. Nggak tahu Agim masih ingat saya apa enggak. Dulu taklimnya masih di ruang makan di rumah Bapak di KPAD depan Masjid At-Taqwa. Kalau kita piknik tuh, saya pernah piknik safar sama Agim tuh 2 kali. Ke pesantren siapa? Abah Anom itu Suryalaya sama ke Tangkuban Perahu. Itu sepanjang jalan menit cangkel itu jeung Agim. Jalan. Itu lihat tuh. Itu pohon ya, pohon teh menghasilkan oksigen yang wah Masya Allah itu Allah teh memberikan kita oksigen bla 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 terus. Terus ada orang gila, lihat bagaimana Allah memperlihatkan kasih sayangnya. Eta orang gilanya makan di dalam terus ampe kun ka kawah pelabuhan Ratu Bu, hayo dibahas kabeh. Itu riyadhahnya. Saya ingat waktu itu naik mobil Jimny-nya Agim kan bapaknya tuh Abri ya. Naik Jimny Abri teh geningnya yang kecil. Saya naik di belakang. Terus saya mau buka jendela, buka jendela ya hareudang kata saya gitu. kata Agim, tutup. Luruskan dulu niat. Hah? Hareudang tinggal muka kaca we kudu luruskan niat cek saya teh. Itu waktu itu saya tingkat berapa ya? Tingkat 1 atau tingkat 2 lah. Kalau angin dari jendela itu tidak membuat kalian ingat sama Allah, gak usah dibuka. Wis, itu urusan angin jendela doang Bu. Kata saya ribet banget jalan-jalan sama Agim. Tapi dari situ saya belajar. Bagaimana memandang sesuatu itu sebagai ayat-ayat Allah harus membuat kita ingat dan makin dekat sama Allah. Sepanjang jalan semua dikomentarin sama Agim. Karena dia nyetir berennya ame tetunuh juga teh. Soalnya lamun beliau nggak bicara penumpang sararek kabeh meureun anak aja Mas. Suzon. Tapi itu Masya Allah. Saya berani bicara seperti ini salah satunya adalah wasilahnya nasihat Agim. Jadi saya begini ini dari sejak mahasiswa Bu, dari sejaknya 30 tahun yang lalu. Pertama saya disuruh ngisi taklim tuh saya bilang sama Agim, saya disuruh ngisi taklim, yang ngisi weh kata teh. Atuh malu, gak punya banyak ilmu, ya omongin weh yang ilmunya kamu udah tahu. Nanti kalau ada yang nanya gak bisa jawab, bilang weh gak bisa jawab, saya belum tahu, mari kita cari bersama-sama, beres. Kalau kamu orientasinya pada penilaian manusia, pasti akan berat. Tapi kalau kamu orientasinya penilaian Allah, gak akan berat. Bisa jawab, gak bisa minta maaf, beres. Paling mau dionang deui. Iya kan? Paling gak akan diundang lagi, beres. Emang
masalah kalau kita kagak diundang ceramah lagi, nggak masalah. Udah beres. Itu dalam dakwah tuh keikhlasan nomor 1. Saya kemarin Masya Allah, ini ya pelajaran dalam dakwah tuh nggak mudah. Buat ikhlas tuh nggak mudah. Ngomong di depan banyak orang gini nggak mudah meluruskan keikhlasan. Ngomong di depan saya diundang, udah berapa kali orang yang undang saya nggak bisa. Akhirnya saya paksain bisa, oke saya paksain bisa. Bismillah, kasihan udah berapa kali. Pas saya datang cuma 2 orang. 2 orang, 3 sama saya. Kalau orientasinya manusia, saya halang balik kanan dah, mending bisa ngerjain kantor. Di kantor banyak kerjaan. Tapi di situ kita bertaruh dengan Allah. Bener gak dakwah kita itu karena manusia atau karena Allah? Di situ ujian. Kadang ada Bu, udah hujan-hujanan, dulu zaman naik motor ya, wah jauh ke sana. Pas dalam gitu, kok pada ditutup ya masjidnya. Saya buka WA, selama naik motor kan 45 menit saya nggak buka-buka HP. Pas nyampe, Bu Sufi afwan, ternyata di cancel pengajiannya karena ini. Oh iya baik. Kalau pakai ukuran manusia gendek Bu. Udah naik motor, ambil hujan-hujanan, 45 menit datang nggak ada orang. Tapi coba, saya kemarin anak saya begitu, anak saya kan alhamdulillah lah udah belajar ngisi ini. Dia pergilah dengan tergesa-gesa karena menurut dia udah terlambat. Pas nyampe ke sekolah yang dia mau ngajar itu ternyata libur. Saya bilang nak kalau begitu tuh untung banget. Kita dapat pahala tanpa harus ceramah. Iya kan? Kita jalan nih, kita nyampe di tempatnya. Kita pulang karena Allah, karena kehendak Allah, kan enak saya bilang. Kita udah niat tabligh, kita niat ngajar, kita dapat pahala ngajar, kita kagak usah ngajar. Keren kan? Jadi kata Agim harus fokus kalau mau itu. Itu Masya Allah, saya termasuk jariahnya Agim hari ini saya bisa begini, salah satunya. Kalau enggak mah enggak pede Bu, saya tuh orangnya enggak pedean sebetulnya. Minderan orangnya tuh. Nggak percaya diri gitu. Iya karena itu aja. Itu sifatnya. Tidak boleh mensekutukan Allah. Ya kalau mensekutukan Allah yang besar-besar mah insya Allah lah ya. Nggak ada yang punya patung di rumahnya gitu ya. Udah nggak ada lagi yang pakai sesajen gitu. Mbah jamrong, mbah merah, mbah apa segala macam. Kolor hijau, kolor merah, kolor putih itu udah nggak ada lah kita mah ya. Tapi syirik kecil ini yang harus kita kondisikan ya Bu ya. Ketika kita berpenampilan, ketika kita bertemu orang, kita bicara sama orang, kita berbuat dan seterusnya. Bangun juga rasa, maka ketika kita mau berbuatlah dengan ikhlas. Gimana caranya? Minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, kalau kita mau beramal, kita minta tolong kepada Allah supaya Allah menjaga keikhlasan kita. Apa doanya di dalam zikir pagi petang itu Bu? Ketika Rasul mengajarkan kita supaya terhindar dari kemusyrikan walaupun kemusyrikan itu kecil. Kata Rasul, kemusyrikan itu bisa mengotori hatimu seperti jejak seekor semut di atas batu hitam, di gelap gulita malam, di tengah hutan belantara. Kedengeran enggak? Langkah semut di atas batu hitam, di tengah hutan belantara, di malam hari. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau gitu mana ada orang selamat dari kemusyrikan? Makanya kata Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. 3 kali pagi hari akan menghapus syirik-syirik kecil kita dari malam, dari sore sampai pagi. Kita baca itu pagi akan menghapus kemusyrikan kita dari sore sampai pagi. Kita baca sore akan menghapus kemusyrikan kita dari pagi sampai sore. Itu kata Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak ada yang bertanya ya Allah.
niat pisan. Saya mau ke KPU Bu, mau penyuluhan sosialisasi tentang pemilu bersama organisasi-organisasi wanita. Tanggal 27 November nanti kita akan melakukan ikhtiar nasional. Kalau kemarin ikhtiar nasional memimpin kepala negara, sekarang ikhtiar nasional untuk memimpin kepala daerah. Nih kalau bisa ngomong tenggorokan saya udah ngomong kali ya. Tiap hari digeber. 27 November nanti kita akan memilih kepala daerah tingkat 1 provinsi dan kepala daerah tingkat 2 kota kabupaten. Semoga Allah memilihkan pemimpin yang solih, yang memimpinnya tuh karena punya rasa takut pada Allah. Yang memimpinnya berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan berorientasi pada kemaslahatan dirinya sendiri. Berat Bu sekarang ya, walaupun mungkin tidak seheboh kepala negara, tapi kepala daerah itu menentukan kebijakan-kebijakan lokal. Kalau kemarin undang-undang anti kekerasan perempuan itu digagalkan oleh kita di DPR RI karena kalau itu diloloskan ada banyak hal yang ujung-ujungnya tuh jadi kayak pasal berapa tuh ya, pasal 1B kalau tidak salah di RUU kekerasan seksual itu, kalau ada orang punya kecenderungan seksnya pada misalnya dia perempuan tapi dia punya kecenderungan pada jadi laki-laki misalnya gitu. Terus sama emaknya dipaksa dikondisikan, nah, emaknya bisa dipidanakan tuh. Orang bisa menikah dengan siapapun yang dia mau. Nah siapapun itu diterjemahkannya ya rek lalaki, rek awewe, pekwe. Gitu. Itu kita perjuangkan, alhamdulillah di tingkat pusat batal RUU itu. Tapi kemudian diperjuangkan oleh orang-orang di tingkat kota kabupaten. Ada beberapa daerah yang sudah meloloskan perda tentang hak asasi manusia. Kalau udah hak asasi manusia ya hak asasi manusia, awewe beki ke awewe, lalaki beki ke awewe itu mah hak asasi saya. Salah satunya gitu. Judulnya mah kayak bagus gitu ya, perda hak asasi manusia. Di dalamnya banyak. Nah pentingnya kepala daerah itu karena dia memutuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal. Jadi yang langsung ke masyarakat. Semoga Allah jaga negeri kita ya insya Allah. Udah capek tahu ngomong 2 jam gak berhenti-berhenti. Doa Masya Allah. Oh mangga, ada tanya jawab? Saya yang bertanya, ibu yang menjawab? Mangga itu di belakang, ibu mangga. Di belakang banget yang di kursi, ada mic gak di situ? Biar saya yang ke belakang Bu. Gak apa-apa Bu, biar olahraga, cangkul duduk terus. Iya amin, Allahumma sholli ala Muhammad. Mana? Mangga. Pas jangan di sini dingin. Di sini aja tuh. Di sini aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Terima kasih kali ya. Pertama banyak sekali yang diingatkan untuk kita. Salah satunya adalah bagaimana mendidik anak tadi ya, agar jadi keluarga yang musfikin ya. Tadi juga diingatkan kalau kita di surga agar satu level gitu katanya. Kita mendidik anak dengan cara wastobir ya, bukan wasbir. Nah itu yang pertanyaan saya tuh level atau cara bedanya seperti apa tuh sabar yang wastobir dengan wasbir. Kita rasanya udah sabar kita tapi sabarnya udah level wastobir enggak sih gitu ya agar dapat bonus gitu. Itu mungkin yang ingin tahu bedanya sabar agar kita lakukan hari-hari. Yang kedua boleh ya 2 ya. Satu lagi tadi ada biasanya apa yang dilakukan oleh Rasul kan kita anggap sunnah kalau kita bisa menirunya.
tadi katanya ada 3 barang yang suka dibawa-bawa oleh Rasul, ada sisir, ada siwak, dan ada parfum. Maaf, kalau zaman sekarang kali kalau suami pulang terus wangi malah aneh apa enggak sama istrinya. Punten, itu aja, terima kasih Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wasbir itu sing sabarnya gitu ya. Kalau anaknya ngambek jangan dipukul, udah. Walaupun misalnya enggak dipukul sih Bu Sufi, tapi ya Allah. Sabar. Kalau wastobir, ikuti kata Rasul. Kalau marah, pertama jangan ngomong. Karena bisa jadi mulutmu dikendalikan oleh setan. Jangan pegang benda, kata Rasul. Karena bisa jadi tanganmu dikendalikan oleh setan. Jangan keluar rumah karena boleh jadi kakimu dikendalikan oleh setan. Ubahlah posisinya, kalau kita lagi marah lalu kita pengen marah-marah dari berdiri ke duduk. Kalau bisa duduknya nyender. Kalau dari duduk kita masih marah juga, ngagoler, rek ambek-ambekan bari ngagoler. Ada nggak orang marah-marah sambil terbahan gitu? Jadi wastobir itu kesabaran yang diikuti dengan ridho. Ya Allah, ini punya anak gini amat Gusti, Agung gitu ya. Tapi ketika kita punya rasa ridho, ini titipan Allah, ini ujian Allah, ini salah saya. Beda nggak Bu kira-kira Bu? Jadi wastobir itu sebagai sebuah peringatan aja supaya sabar kita itu nggak kayak orang Indonesia, sabar kan ada batasnya Bu Sufi. Tidak, hello, sabar tuh nggak ada batasnya. Batas kesabaran itu nanti kalau kita udah mati deh. Menunjukkan kita kan udah sabar Bu Sufi, kalau dengan kesabaran kita masih ada rasa marah, kita masih ada putus asa, udah mama mah gak sabar ya, karep lah ke bodinya weh, itu berarti belum wastobir. Sabarnya terus-terusan, sabarnya dengan ujian bukan yang ringan aja tapi juga yang berat, itu wastobir. Wastobir itu di dalam Al-Quran sependek pengetahuan saya ada 2 kali, 2 konteks. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama adalah ketika mengajarkan anak sholat di surat Toha ayat 132. Kemudian ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah. Itu perintahnya bukan dengan wasbir tapi wastobir. Karena beribadah kepada Allah butuh kesabaran luar biasa kan Bu? Butuh kesabaran yang besar, berat. Kalau kita ibadah dalam kondisi nyaman malah gampang gitu ya. Tapi begitu kita dikasih sakit, kita dikasih kasusah, dikasih seret ekonomi, dikasih ujian ini itu tetap ajak dalam ibadah dan itu yang berat. Jadi perintah wastobir itu membuat kita akan terus bersabar karena sabar itu gak ada batasnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang musyfiqin. Tadi itu apa Bu? Orang yang musyfiq itu orang yang punya rasa takut. Sehingga rasa takut itu harus menjadi mainstream, harus menjadi arus utama di dalam rumah tangga kita. Sehingga setiap kita mau berbuat, bayangannya itu adalah ada azab Allah enggak kalau saya melakukan ini itu gitu. Sunnah Rasul itu ada 3 macam. Tadi Ibu menanyakan, kan eta teh sunnahnya Bu Sufi. Alah, susah dihapusnya Bu. Kalau sekarang suami kita melakukan itu, apa bukan jadi aneh? Bu kira-kira kalau suami Ibu tiba-tibanya, Papa ge pengen kayak Rasul, sekarang mah kemana-mana rek mawa siwak, sisir jeung parfum. Terus nanti di garasi teh nyisiran heula, siwakan heula, terus parfuman heula.
Kira-kira ibu mau bilang, si papa kasambet naon? Mau bilang gitu atau ya walaupun rada-rada aneh tuh, ya alhamdulillah ya pengen nurutan Rasul gitu. Kira-kira ibu gimana Bu? Alhamdulillah lah ya, walaupun misalnya itu aneh. Aneh gak sih kalau itu dilakukan? Ya mungkin aneh, tidak galib gitu ya, gak biasa. Tapi ketika kita melakukan itu atas dasar kita ingin meniru Rasulullah SAW, insya Allah jadi pahala. Jangankan yang begitu Bu ya, atau kita ambil pelajarannya. Mungkin kita nggak bawa-bawa 3 barang itu kemanapun. Tapi kita ambil pelajarannya. Ketika kita akan bertemu dengan keluarga, usahakan tuh kita dalam keadaan fresh. Dalam keadaan wangi, mulutnya seger, rambutnya rapi. Itu pelajarannya gitu. Jangan sampai pas kita pulang langsung baketut. Terus udah bau badan segala macam gitu ya. Itu aja sih pelajarannya. Sunnah itu ada dihapus. Sunnah itu yang pertama secara fikih. Ya kan? Hukum fikih sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan rugi. Bukan enggak apa-apa. Rugi lah. Apa-apa banget Bu. Tadinya kita mau dapat surga level 5 karena kita enggak mau melakukan sunnah. Abai Abu Sufi daerah wati sunnah ada dosa tuh. Yang tadinya mau dapat pahala banyak malah enggak jadi dapat pahala, rugi kan. Ini secara fikih. Bentar. Jazakillah khair. Enggak, tadi saya enggak bawa. Nah ini secara fikih. Yang kedua, betul. Yang kedua, sunnah dalam pengertian semua perbuatan Rasul, perkataan Rasul dan yang ditakrir oleh Rasul. Ditakrir itu didiemin. Itu tuh disebutnya sunnah. Apakah semua yang dilakukan, yang dikatakan, yang ditakrir oleh Rasul itu otomatis mempunyai nilai sunnah secara fikih? Halo? Ngerti gak? Apakah semua yang dilakukan, dikatakan, dan dibiarkan oleh Rasul punya nilai sunnah secara fikih? Tergantung. Kalau sunnah secara fikih ini harus ada dalil. Rasul rambutnya gondrong. Apakah kalau tidak gondrong jadi rugi dan kalau gondrong dapat pahala? Gak ada penjelasannya, barang siapa yang rambutnya gondrong lebih cepat masuk surga. Gak ada. Rasul itu kalau buang air Bu, beliau akan jalan jauh ke tempat yang beliau pastikan tidak akan ada orang yang mencium bau kotorannya beliau. Sok. Secara fikih sunnah gak? Tutup tawese di kamar, di rumah, tenyunah eta teh. Nah kan? Enggak begitu. Walaupun itu dilakukan oleh Rasul, dia belum tentu punya nilai sunnah secara fikih kecuali ada dalil. Rasul sholat qobliyah ba'diyah, keluar hadis 10 rakaat, di penjelasan lain 12 rakaat, sholat rawatib, rumah di surga. Maka ketika kita meninggalkan sholat rawatib rugi. Mau dikasih rumah di surga kita kagak kejar. Nah gitu. Rasul itu kalau makan hanya dengan 1 macam lauk. Ibu, kita, can 5 macam macan eureun eta parasmanan teh atuh. Hayo we diputar semua ya. Sambal, lalap, lauk asin, tumis paria, sayur asem, kerupuk. Gak nyunah makan kita tuh Bu. Apakah itu kemudian jadi dosa? Karena tidak ada dalil. Tapi kalau kita mau mencontoh semua yang dilakukan oleh Rasul
dengan keyakinan bahwa semua yang dilakukan oleh Rasul itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah, maka kita mendapat pahalanya bukan karena kita makan cuma dengan satu lauk, tapi kita dapat pahalanya karena cinta kita pada Rasul. Kalau ada orang, kenapa rambutnya gondrong? Soalnya saya pengen mirip sama Rasul. Maka pahala yang dia punya bukan karena rambutnya gondrong, tapi karena mahabbahnya dia pada Rasul. Seorang sahabat jalan berombongan sama sahabat yang lainnya. Tiba-tiba ada satu orang, bentar, saya mau pipis dulu di situ tuh, di situ. Lalu dia ditanya sama teman, kenapa sih kamu ngajain banget pengen pipis di situ? Dulu saya pernah lewat ke sini sama Rasul, terus Rasul buang air kecil di situ. Coba, saking pengen miripnya. Maka pahala yang dia punya bukan karena dia pipis di situ. Kalau dia pipis di situ dapat pahala, itu harus ada penjelasannya, barang siapa yang pipis di situ akan mendapat pahala gitu ya. Dia dapat pahala bukan karena pipisnya dia di situ, tapi karena mahabbahnya pada Rasul. Kemarin anak saya pas jadi penterjemah Isya itu cerita di grup, ya aku pusing tau Bu nyari daging burung cina gitu. Daging burung jangan naon, tadi kata saya daging burung. Ini buat Syekh katanya gitu. Kenapa daging burung? Kan orang Arab mah daging sapi, daging kambing gitu ya. Terus tanya anak saya sama saya kenapa sih suka sama daging burung Maryam? Kamu gak tahu ayat ini nih, sebutin ayat-ayatnya. Ternyata daging burung itu adalah salah satu jenis hidangan surga. Apakah jadi berpahala makan daging burung? Belum tentu, gak ada dalilnya. Tapi bahwa orang itu kemudian meyakini ayat dan dia mencoba mengidentifikasi diri sebagai penghuni surga yang menyantap hidangan burung, daging burung, di situ dia poinnya. Rasul itu kalau mau minum, Aisyah, tadi bibir kamu nempel di mana? Di sini ya Rasul. Oh iya saya minum di situ. Datang kudu kitu ayeuna suami tiap pulang, Neng tadi di mana bibirnya? Ngecek si Neng teh kabur kelepek aing. Kalaupun suami kita melakukan hal yang sama, dia dapat pahalanya tuh bukan karena nempelin bibir di tempat bibir kita, bukan itu. Date dosa kalaupun suami enggak begitu teh. Tapi karena dia mencontoh Rasulnya, karena mahabbah kepada Rasul, pahalanya di situ. Gitu tahnya. Ada lagi, paham ya? Jadi kalau ada yang mengatakan, tidak nyunah, tidak sesuai yang dilakukan oleh Rasul, hayu ajak ngobrol. Lamun benar hayang melakukan semua yang dilakukan oleh Rasul, ngajengkang saya tahajud tepikeun ka bareuh kakina mau. Bid'ah berarti kalau kakinya nggak bareh gitu. Ya kan? Gak akan kuat Bu, kita nggak akan kuat. Rasul makannya pakai 3 jari, kita mah sendok garpu deh. Rasul makannya cuma dengan satu macam, kita bermacam-macam. Sok, ngejilat garam aja kita mah jarang. Padahal, tapi apakah ketika kita tidak menjilat garam kita dosa? Tidak. Tapi kalau kita melakukan itu ada poinnya karena kita mahabbah pada Rasul. Sunnah secara bahasa itu juga artinya sanna. Sanna itu artinya jalan hidup. Rasul itu lagi rada ngadat nih tenggorokan saya teh Bu. Jadi kalau mah saya kumat, yang kena itu tenggorokan sama hidung sama sinus. Kemarin saya mampet ini pelajaran aja ya Masya Allah. Betapa maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar Rasul dengan segala sabdanya. Kata Rasul semua penyakit itu bersumber dari perut. Saya mampet hidung total pagi, siang, sore, malam total karena saya mempunyai sinus. Saya ke dokter THT. Kata dokter THT, ibu banyak pikiran ya, ibu mah. Hah?
Non hubunganna dong sinus jeung mah. Jadi ternyata kalau mah asam lambung kita kan bawa bakteri. Kalau enggak turun ke bawah dia naik ke atas. Nah saya tuh lemahnya di tenggorokan sama di hidung. Maka bakteri itu kemudian menyerang yang lemah. Jadi tenggorokan saya yang kena sama hidung. Jadi saya kalau mah kena ini udah 2 malam hidung mampet tidur susah. Mahnya yang. Jadi saya pulang dari dokter THT dikasihnya omeprazol. Jadi Masya Allah ya, betul kata Rasul gitu. Semua penyakit itu bersumber dari perut. Dan semua yang masuk ke perut itu pintunya adalah di mulut. Jadi kunci kesehatan kita adalah mulut. Sunnah dalam pengertian sanna atau jalan hidup, Rasul itu memilih menjadi orang yang sederhana. Bukan miskin ya. Sederhana. Apakah sekarang orang kaya menjadi disebut tidak nyunah? Enggak. Rasul itu memilih menikah. Tapi apakah kalau tidak menikah jadi dosa? Belum tentu. Kalau nikahnya seperti para ulama yang sibuk dengan ilmu, sampai dia nggak kepikiran untuk menikah sampai meninggalnya, apakah dia ahli neraka? Enggak. Selama dia meyakini bahwa itu adalah bagian dari syariat Allah, bagian yang dicontohkan oleh Rasul, maka itu tetap dibenarkan. Kalaupun dia tidak menikahnya karena kesibukan ilmunya, agamanya dan seterusnya, walaupun dianjurkan oleh Rasul. Karena apa? Karena itu jadi sunnahnya Rasul. Sunnah dalam pengertian sunnah jalan hidup yang dipilih Rasul, kita harus punya keyakinan bahwa itu adalah yang terbaik. Rasul itu milih jadi pedagang. Apakah sekarang orang yang jadi dokter gak masuk surga? Enggak. Tapi Rasul milih jadi pedagang. Gitu Bu, paham ya? Jadi tidak semua yang yang dilakukan, dikatakan dibiarkan oleh Rasul jadi punya nilai sunnah secara fikih. Tidak semua jalan hidup yang dipilih oleh Rasul itu punya nilai sunnah secara fikih, tapi semua ini yang dilakukan, yang dikatakan, yang dibiarkan dan jalan hidup yang dipilih oleh Rasul, kita harus punya keyakinan itulah yang terbaik. Tapi bahwa tidak semua orang bisa jadi pedagang atau jadi pedagang kabeh mau sanurek di rumah sakit. Kalau semua harus jadi pedagang, terus siapa yang jadi tentara? Siapa yang harus jadi guru? Walaupun kata Rasul di antara 10 pintu rezeki itu 9-nya ada pada dagang. Tapi ketika Rasul milih jadi pedagang bukan berarti jadi bid'ah kalau ibu sekarang milih jadi guru, jadi dokter, jadi tentara, jadi arsitek gitu kan. Nah gitu Bu ya. Jadi kalau ada yang sekarang rajin bentar-bentar, nggak sunnah. Saya suka ada nanya tuh jamaah, Bu Sufi mau tanya travel yang sunnah dong, saya suka mesem-mesem aja. Travel yang sunnah, ustadz yang sunnah, ustazah yang sunnah, emang yang lain bararid KB gitu kata saya. Kalau mau dikatakan sunnah itu harus melakukan seperti apa yang dilakukan Rasul, nggak akan kuat. Makanya yang disebut itu tuh sesuai dengan syariat. Jadi dokter sesuai dengan syariat dapat pahala walaupun tidak sesuai dengan, tidak sama dengan sanaknya atau pilihan hidupnya Rasul. Walaupun kita mah harus tahu, walaupun Rasul pedagang, Rasul itu tabib terbaik. Aisyah radhiyallahu an, salah satu ahli sebagian ilmunya adalah ahli tafsir, tapi juga dia tabibah yang baik. Berguru dari siapa? Dari Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Udah, satu aja pertanyaannya ya. Ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ibu liar. Semoga ibu pusing. Pusing tuh Bu Sufi teh kalau menjelaskan cenah jika nu kuliah bae we. Semoga ibu liar. Karena kalau liar berarti mikir. Kalau ibu enggak liar berarti nundutan. Jazakumullah khair atas kesempatan silaturahminya. Mohon keikhlasan untuk membacakan surat Al-Fatihah. Bagi Ibu Laila Mutiara Mamentu, kemudian Bunda Mirna ya masih dalam pengobatan. Ibu Sunarti binti Suhardo,
Ibu Bunga, Ibu Siti Zahro binti Zainun, Bapak Asep Saifuddin bin Bapak Ugan Sugandi. Ugan Sugandi? Ini orang mana Ugan Sugandi? Jangan-jangan teman saya nih, saya punya teman namanya Ugan Sugandi. Semoga beliau-beliau ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa ridho dengan takdir sakitnya sehingga sakitnya menjadi bagian dari perontok dosanya. Diberikan kesabaran untuk berikhtiar kepada Allah sehingga mereka mendapatkan pahala banyak dari ikhtiarnya. Diberikan ridho dengan segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sakitnya mereka diberikan husnul khatimah, sembuh yang baik, sembuh yang berkah. Kalaupun Allah memberikan kesembuhan, semoga kesembuhan yang bisa menunjang ibadahnya insyaallah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma 'afini fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.